Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup juhud adalah hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana dengan hal itu semua sudah sepantasnya kita menjadikan hidup ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan juhud adalah melakukan ibadah secara terus-menerus. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa juhud itu adalah meninggalkan kehidupan dunia secara total. Mereka beranggapan bukan orang yang juhud orang yang masih melakukan bisnis dan pekerjaan. Bukan orang yang juhud orang yang mengenakan pakaian yang wangi dan bagus. Benarkah demikian maksud daripada juhud tersebut? Yang dimaksud dengan juhud adalah meninggalkan ketamakan dalam urusan dunia yang menyebabkan ia lupa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukannya terhadap dunia ini, ia lengah untuk mencari bekal hidup di akhirat kelak. Maka jika kita mampu melakukan bisnis di jalan yang halal sekaligus melakukan ketaatan dengan harta yang kita peroleh, kenapa tidak? Jika kita bekerja untuk menafkahi keluarga dan anak-anak kita, menyantuni kerabat dan saudara serta orang tua kita, kenapa hal itu tidak kita laksanakan? Namun yang menjadi catatan, jangan sampai kita terlena dengan dunia yang terpampang di hadapan kita. Maka sudah seharusnya kita selalu mempertebal keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau. Sahabat itu meminta kepada beliau untuk memberitahu satu amalan yang dengan mengamalkannya bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Juhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Kalau ini dilakukan, pasti Allah mencintai kita. Selain juhud sebagaimana pengertian yang kita simak tadi, hendaknya kita tidak berhasrat memiliki apa yang kita tidak punya, sehingga timbul hasrat ingin merebut yang bukan hak kita. Boleh saja kita ingin mempunyai yang seperti milik orang lain, tetapi carilah yang lain dan jangan yang sudah menjadi milik orang itu yang kita rampas. Inilah yang diartikan juhud dengan apa yang ada pada manusia atau orang lain. Kalau hal ini kita sadari, maka tak ada seorang pun yang membenci kita. Tak akan ada juga orang yang merasa terancam dengan kehadiran kita. Kita tentu disukai sebab kita pandai bergaul dan menghormati hak orang lain. Demikianlah dua pengertian juhud dalam Islam. Maka apabila diartikan lebih dari itu, jika kita beranggapan bahwa juhud itu harus hidup layaknya pertapa atau biksu yang tidak mengenal dunia, maka teranglah bahwa itu bukan berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi buatan-buatan manusia biasa, atau mungkin penciplakan dari agama lain, atau dari ilmu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui klinik dan sebagainya. Lihatlah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling juhud di dunia ini, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam pula yang bersabda, "Badanmu itu wajib kamu penuhi haknya." Jadi makan, minumnya, pakaiannya, kesenangannya dan lain-lain yang tidak menyebabkan juhud kita cacat, karena semua itu adalah kebutuhan tubuh kita yang tidak mungkin akan kita tinggalkan. Beliau juga tidur dan beristirahat, menikah, bersenda gurau, berkumpul dengan keluarganya dan lain-lain lagi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak hadis selanjutnya yang berkenaan dengan sifat juhud tersebut. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun
fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Takutlah kalian terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberi kabar kepada kita bagaimana sifat dunia itu. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang yang melakukan segala cara dan daya untuk mendapatkan harta dunia. Mereka tidak peduli dengan status harta yang mereka dapatkan, apakah harta itu halal atau haram, atau dari hal-hal yang subhat. Dengan kenyataan itu, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa dunia itu manis dan indah, dan Allah menguasakannya kepada kita semua. Tapi kaum muslimin sekalian, Allah tetap akan melihat apa dan bagaimana cara kita dalam mendapatkan dan menggunakan harta yang Dia amanahkan kepada kita. Berangkat dari itu semua, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita semua untuk berhati-hati terhadap dunia dan segala perhiasannya, termasuk wanita. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkannya, berupa istri-istri, anak-anak, harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami uji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari bahwa semua kenikmatan dan kesenangan dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhitungkannya kelak di hari kiamat. Jika kita hidup di dunia dengan cita-cita akhirat, kemudian menjadikan dunia yang ada di genggaman kita sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, insya Allah hidup kita akan dilimpahi keberkahan, dan kita akan memanen apa yang kita inginkan di akhirat kelak. Dan sebaliknya, jika hidup kita hanya berorientasi pada dunia saja, tidak pernah memikirkan kehidupan setelah dunia ini, tidak memikirkan kehidupan akhirat, kemudian kita membelanjakan atau menggunakan harta-harta yang kita senang, harta-harta kita untuk kesenangan syahwat kita, kita tidak akan pernah menginvestasikannya atau menyisahkan harta kita untuk akhirat, maka kita hanya mendapatkan kelelahan. Memang benar, kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, tapi kesenangan dan kebahagiaan itu adalah semu segalanya. Hidup kita serasa sempit karena terjajah oleh harta kita sendiri, sementara keberkahan jauh dari harta kita. Yang lebih sengsara lagi, kita tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang telah kita paparkan ini, kita semakin giat dalam beribadah, sekaligus selalu memperhatikan kehidupan dunia kita. Sudahkah kita hidup di dunia ini dengan juhud? Sudahkah kita mendapatkan harta kita dengan jalan yang diridhai dan disyariatkan oleh Islam, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW? Kemudian pertanyaan yang paling penting bagi kita semua, di manakah kita menyimpan rasa cinta kita? Apakah rasa cinta terhadap dunia melebihi cinta kita kepada Allah dan hari akhirat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk senantiasa lebih terobsesi dengan kehidupan akhirat kita, dan kita mempersiapkan bekal takwa kita sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.